Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Anwar Musaki dari kelas 3 PPAP Universitas Islam Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membawa teman-teman ke beberapa menit ke depan untuk kita bersama-sama bisa belajar atau mengetahui sejarah daripada Islamisasi yang ada di daerah Banyumas. Sebelum kita membahas terkait Banyumas, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang agama yang ada di Jawa, dan juga masyarakat Jawa itu karakteristiknya itu ada apa saja. Nah, yang pertama itu agama. Nah, agama itu memiliki dua dimensi. Nah, yang pertama itu agama yang bersifat teologis, yang kedua itu agama yang bersifat historis. Agama yang bersifat teologis itu agama yang sifatnya itu samawi. Samawi itu apa? Samawi itu agama yang berasal dari Tuhan yang bersifat absolut dan mutlak. Nah, agama yang bersifat historis itu agama yang berada dalam ruang lingkup sosial budaya yang eksistensinya akan berkembang seiring berkembangnya zaman. Nah, sedangkan masyarakat Jawa pada saat itu dibagi menjadi dua. Nah, dua itu apa saja? Nah, yang pertama itu masyarakat Jawa bagian pedalaman, yang kedua masyarakat Jawa bagian pesisir. Masyarakat Jawa bagian pesisir itu memiliki kecenderungan Islam yang kuat pada saat itu. Sedangkan masyarakat Jawa bagian pedalaman itu memiliki kecenderungan Islam kejawen. Ya, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Banyumas, di mana Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar pada saat itu, yang mana dua kerajaan besar tersebut yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran, yang mana Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran terletak di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba, yaitu sekitar pada abad 15-an. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba, yaitu sekitar pada abad ke-15-an. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur, yaitu sekitar abad 14 sampai 15-an. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan Jawa Tengah bagian timur, yaitu antara Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam babat Wirasaba diceritakan mengenai yaitu asal-usul Jangakatuhu dan Raden Pakuwon yang saat itu menjadi adipati satu di Kadipaten Wirasaba. Nah, pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi-Wijaya, yaitu Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirabudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur pada saat itu. Bahkan diceritakan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama atau Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Ginoro atau Gunung Ginoro sampai Sumbung. Sementara dalam babat Pasir Luhur, Napak Tilas Banyumas pada zaman kerajaan Pakuan Parahyangan
Jawa Barat, yaitu pada bagian timur pada masa kepemimpinan Sri Prabu Nawangsi, yang salah satunya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah yaitu yang pertama Raden Hayat Banyak Catra, terus yang kedua Raden Harya Banyak Bladur, yang ketiga Raden Harya Banyak Lampar, terus yang keempat ada Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawesti, sosok Raden Harya Banyak Catra atau dikenalnya pada saat itu Lutung Kasarung menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah barat Purwokerto dengan kerajaan Pajajaran. Nah, kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawesti melalui jalur Harya Banyak Catra. Meskipun setelah Adipati Banyaka Sumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Lanak dan Banyak Tolek. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak. Sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba, yaitu sekitar pada tahun 770 tahun Masehi, yang didirikan oleh para pendatang dari Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Semai, dan lembah Sungai Serayu. Galuh Kawali dalam beberapa abad selanjutnya melahirkan imperium baru di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Pajajaran. Sehingga jika ditarik ke atas, sebenarnya sejarah kerajaan wilayah Banyumas atau bisa dahulu dikenal dengan sebutan Galuh Purba jauh lebih tua daripada kerajaan Pajajaran. Namun kerajaan Kadipaten Pasir Luhur pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran juga, yang pada saat itu memiliki dimensi historis tersendiri bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas dalam posisi hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan. Tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas. Selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat atau kerajaan, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolisasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada saat itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Terus ketika Banyumas pada saat itu tidak dijadikan pusat pemerintahan kerajaan, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain. Bahkan di Jawa, jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintah kerajaan atau biasa disebut pada waktu itu keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu diantaranya cowok berbicara dengan suara keras, atau ada juga lewat berbicara dengan belaga serius apa adanya dan humoris. Di kalangan masyarakat Banyumas terkenal sebutan Adagium atau Adoh Ratu Cedak Watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi dari pusat pemerintahan, tetapi mereka sangat dimanjakan oleh alam yang subur. Identitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur apa adanya dan dewasa dalam bersikap.
Tokoh Bawor adalah representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana adagium tersebut mengakar dalam kondisi sosial masyarakat Banyumas. Dalam cerita pewayangan, tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Nah, menariknya, tokoh Bawor hanya ada dalam gaya wayang Banyumasan dan Pasundan. Sementara dalam Krak Surakarta tidak dikenal tokoh Bawor. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain, yang pertama itu ada sabar lan remo, yang kedua ada berjiwa ksatria. Nah, struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor tersebut meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya pengenalan yang berada di bawah wilayah kepresidenan Banyumas. Itu dari segi kondisi sosial dan politik masyarakat Banyumas pada saat itu. Terus ada kondisi ekonomi masyarakat Banyumas pada saat itu. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa yang meliputi Tarumanegara, Mataram, Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lain hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lain hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa juga yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan tentunya tidak luput dari peran para wali atau peran para syekh, masyayikh dan ulama pada saat itu. Contohnya seperti para wali lokal, di mana para wali lokal yaitu ada contohnya itu Syekh Madung Wali dan Raden Banyak Belanak. Terus juga sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubuumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubuumi ialah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Belanak di Kadipaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur. Akibat keseriusan dan kegigihan Raden Banyak Belanak dalam menyebarkan Islam pada para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur semua tunduk kepada adipati Raden Banyak Belanak dan bersedia memeluk agama Islam. Dalam sejarah Islam di tanah Jawa, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Sultan Alam Akbar contohnya dibantu oleh para wali berhasil mengislamkan tidak hanya di tanah Jawa, melainkan beberapa wilayah di luar Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Kisah Syekh Madung Wali dan Panembahan Senopati bermula pada kisaran tahun 1472, di mana pada saat itu Sultan Demak memanggil Patih Hedin atau Patih Husain dan Pangeran Madung Wali untuk membahas banyak hal, terutama mengisahkan Kadipaten Pasir Luhur yang masih setia mengikuti ajaran agama Buddha. Diskusi antara Sultan diskusi antar mereka yaitu mengenai hasil dua opsi untuk mengisahkan Pasir Luhur. Yang pertama penaklukan secara militer, ya mereka bertujuan untuk membawa surat dari suatu yang Paris saja untuk memeluk ajaran Islam. Apabila setelah menerima dan membaca surat tersebut, Adipati Pasir Luhur bersedia masuk Islam, maka ia diminta untuk menemui Pangeran Madung Wali dan pasukan Demak di penginapan tempat mereka singgah. Namun jika reaksi sang adipati sebaliknya, yaitu menolak masuk Islam, maka akan dilakukan penyerangan terhadap Kadipaten Pasir Luhur oleh tentara Demak. Nah, pada saat itu Kadipaten Pasir Luhur dipimpin oleh seorang adipati bernama Raden Banyak Belanak yang merupakan putra dari Adipati Raden Banyak Sumba.
Raden Banyak sendiri memiliki dua orang putra, yaitu Raden Banyak dan Raden Banyak Ganda. Pada sekitar tahun 1469, Raden Banyak menggantikan ayahnya menjadi Adipati Pasir dan Raden Banyak menjadi patihnya. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, dikisahkan bahwa Adipati bermimpi tentang adanya orang yang akan menyebarkan agama baru yang menggantikan ajaran Buddha yang selama ini mereka yakini menyebut Devatra, melainkan akan berganti menjadi Allah, Adam, dan Rasulullah. Untuk mempermudah dalam melawan dakwah, Pangeran Matugali meminta izin kepada Adipati Banyak untuk membangun sebuah padepokan yang kemudian dikenal dengan Padepokan Gagah Ambawang Kula Gumantung, yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan sekaligus pusat penyebaran ajaran agama Islam. Dengan adanya padepokan tersebut dan fasilitas lain, dakwah Pangeran Magdumali menjadi berkembang sangat pesat. Seluruh masyarakat di Kabupaten Pasir Luhur, baik di perkotaan maupun di pedesaan, kemudian dakwah yang dilakukan oleh Pangeran Magdumali dan Adipati Banyak tidak di Kabupaten terhenti di Kabupaten Cibalunggung, sebab mereka bertemu dengan utusan dari Banten yang meminta agar dakwah keduanya dilakukan di wilayah sebelah timur ataupun daerah-daerah di sebelah barat, yaitu Sungai Citarum. Proses penyebaran Islamnya sudah dilakukan Sultan Banten. Pangeran Matugali dan Adipati Banyak kemudian mengirim utusan ke Demak guna menyampaikan kabar mengenai apa yang terjadi di Cibalunggung. Atas semua keberhasilan Jinai, Sultan Demak kemudian menganugerahkan gelar kepada Adipati Banyak sebagai Pangeran Senopati Mangkubumi I. Pemberian gelar tersebut disaksikan oleh wali di Kesultanan Demak. Gelar ini sendiri kurang lebih mengandung makna bahwa Adipati Banyak adalah seseorang yang disertakan dengan para wali penyebar Islam yang telah berhasil menaklukkan banyak sekali adipati, tunduk dan patuh di bawah kekuasaan Adipati Banyak Belanda. Kemudian tokoh selanjutnya, kalau yang pertama itu tokoh Syekh Magdumali dan Banyak Belanda, ada lagi yang kedua yaitu Syekh Abdul Somad Jomber atau yang sekarang itu menjadi kenal di daerah Cilongok, Banyumas. Tokoh lokal penyebar Islam lainnya adalah Syekh Abdul Somad. Beliau adalah ulama yang berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Perkiraan tahun kelahiran Syekh Abdul Somad berasal dari adanya bekas prasasti kayu yang menuliskan tulisan berbunyi Gembyong. Ini dibangun ing tahun 1817 Masehi. Proses pembangunan makam bersama Cokoma itu sendiri dilakukan oleh Kiai Muhammad Nur Saban yang merupakan keturunan cucu dari Syekh Abdul Somad. Nah, dengan demikian Syekh Abdul Somad diperkirakan sekitar abad ke-16 berasal dari proses hitung mundur tahun hidup Kiai Nur Saban sampai 7 generasi di atasnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Sebagaimana penyebar Islam lainnya di wilayah Banyumas, secara mengenai sosok Pangeran tersebut atau Pangeran Jambu Karang lebih banyak bersumber dari data oral daripada manuskrip atau bukti-bukti tertulis lainnya. Dalam konteks ini, kebenaran yang bersifat faktual tidak terlalu menjadi perhatian dalam cerita masyarakat mengenai Syekh Jambu Karang. Diskusi antara Sultan Fatih dan pangeran tersebut menghasilkan dua opsi untuk mengislamkan Pasir Luhur, yaitu opsi damai dan opsi dilakukan secara militer. Opsi damai menjadi yang pertama
akan dilakukan, yaitu dengan menolong kepada adipati-adipati leluhur agar masuk agama Islam. Opsi penangguhan secara militer merupakan opsi lanjutan jika tawaran secara baik-baik untuk menerima ajaran Islam ditolak oleh adipati. Untuk menjalankan misi tersebut atau misi Islamisasi, Patih Hedin, Patih Husain, dan Pangeran Mahdum Wali berangkat menuju Kadipaten Pasir Luhur dan diiringi pasukan tempur seperti orang yang hendak menuju medan perang. Ketika hampir memasuki Pasir Luhur, mereka dibawa ke penginapan beberapa hari guna menyusun strategi bagaimana mengislamkan adipati Pasir Luhur. Dalam sebuah rapat diputuskan bahwa strategi pertama yang akan ditempuh oleh mereka yaitu membawa surat dari Sultan Demak yang berisi ajakan untuk memeluk ajaran. Kemudian tokoh yang keempat ada Syekh Abdul Kafi yang sejarahnya yaitu beliau pendiri dari Pondok Pesantren Samanhudi di Kebumen yang merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Berdasarkan data sejarah Pondok Pesantren Samanhudi telah berdiri kurang lebih sekitar 1475 Masehi. Kemudian ada Islamisasi periode akhir. Nah, Islamisasi periode akhir ini jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal ke-19, periode selanjutnya yaitu sekitar 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Nah, perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia, yang mempengaruhi proses islamisasi dan termasuk Jawa. Kebangkitan gerakan Wahabi contohnya dinisbatkan pada Muhammad bin Abdul Wahab sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan. Pengaruh di kalangan pengikut tarekat Syatariyah dan Naksabandiyah. Ya, selanjutnya yaitu ada kebangkitan Islam Puritan yang mana Islam Puritan itu termasuk Islam di Jawa bagian selatan dan barat. Nah, di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemulihan Islam yang menjadi fenomena yang terus diwujudkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh mungkin saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan Islam di Jawa Tengah bagian selatan, termasuk nanti ada Salman Banyumas. NU adalah suatu jamiah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Nah, perekat Islam menurut Asmaul Jamaah dan menganut salah satu mazhab. Nah, itu memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki dan memperbaiki Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah dan komunikasi horizontal dengan manusia. Nah, ajaran keagamaan bagi umat Nabi di Banyumas erat kaitannya dengan profesi politik yang ada. Menurut masyarakat setempat, ya, saling berkaitan keduanya. Terus yang kedua ada perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan, termasuk Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jumlah tidak sebanyak NU. Tapi jika melihat dari penguatan organisasi pendidikan dan kesehatan pesat lembaga untuk kantor pemilihan daerah Muhammadiyah berada di Jalan Dunia Barat nomor 310 Tanjung Bogor
Selatan. Secara umum, masyarakat Muslim Purwokerto dan Bengkulu beragama Muhammadiyah adalah ketiga Kiai Haji Ahmad Yani memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Darussalam setelah Maret Anwar Purwokerto pada tahun 1920, dan pengajian ini cukup banyak dihadiri oleh kaum muslim di sekitar Purwokerto. Menjelang pengajian berakhir, Kiai Dahlan mengajak kepada hadirin supaya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto. Nah, itu asal-usul dari Muhammadiyah yang ada di Purwokerto. Selanjutnya ada Islam Liberal. Islam Liberal yang kemudian ada di bagian barat, atau maksudnya wilayah Banyumas. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh pemikir barat yang mengulas liberalisme Islam. Nah, gerakan liberalisme Islam ini akhir-akhir ini semakin marak. Nah, kenapa? Sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal dari bentuk orang dari dalam tradisi pemikiran Islam. Pengaruh para pemikir barat ini sangat pesat masuk terutama melalui buku yang membahas secara khusus berkaitan Islam dengan liberalisme. Ya, jadi seperti itu Islam yang ada di daerah Banyumas dalam lingkup sejarahnya. Ya, singkatnya itu Islam di daerah Banyumas itu memiliki karakteristik yang unik dari daerah-daerah yang lainnya. Karena pada saat itu Islam di wilayah Banyumas itu kerajaan pada saat itu masyarakat Banyumas tidak mendapat perhatian penting dari kerajaan besar pada saat itu, yang menyebabkan masyarakat Banyumas itu memiliki karakteristik yang unik. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir pembahasan. Ya, saya Amin Musaki. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir jika memiliki perkataan yang kurang jelas, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.